Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desil. Apa sih yang dimaksud dengan desil? Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan besarnya dari yang terkecil hingga data yang terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyak. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka akan diperoleh 9 data yang menjadi batas dan disebut desil ke-1 atau D1, desil ke-2 atau D2, dan seterusnya hingga desil ke-9 atau D9. Bagaimana sih rumus desil data tunggal? Baiklah, rumus desil data tunggal yaitu letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10. DI di sini yaitu desil ke I, dan N adalah banyaknya data. Baiklah, langsung saja kita ke contoh desil data tunggal. Di sini ada sebuah contoh. Diberikan data nilai statistik jurusan PBA kelas 5A sebanyak 15 mahasiswa sebagai berikut: 60, 55, 75, 95, 80, 70, 65, 50, 60, 60, 80, 70, 95, 65, dan 60. Tentukan nilai dari desil ke-9. Cara menjawabnya yaitu kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu 50, 55, 55, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75, 85, 85, 95, 95, 95. N sama dengan 15. Selanjutnya, kita akan menentukan letak desil ke I pada data ke dengan rumus DI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10. Karena yang dicari D9, maka kita masukkan rumus data ke I-nya tadi yaitu 9 dikali N ditambah 1 per 10 sama dengan data ke-9 dikali N-nya yaitu 15 ditambah 1 per 10. Data ke-9 dikali 15 ditambah 1 yaitu 16 per 10 sama dengan 144 per 10. Data ke-144 dibagi 10 yaitu 14,4. Data ke-14 ditambah 0,4 dikali data ke-15 dikurang data ke-14 sama dengan data ke-14 tadi yaitu di sini angka 95 sama dengan 95 ditambah 0,4 dikali data ke-15 dikurang data ke-14. Data ke-15 yaitu 95 dikurang 95 sama dengan 95 ditambah 0,4 dikali 95 dikurang 95 yaitu 0 sama dengan 95 ditambah setiap angka yang dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. 95 ditambah 0 sama dengan 95. Jadi nilai dari desil ke-9 pada data di atas adalah 95. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai desil. Apabila terdapat kesalahan, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang
persentil data tunggal untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ke videonya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian persentil data tunggal. Apa itu persentil? Persentil menurut Iqbal 2003-86 adalah fraktil atau nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Ada 99 persentil, yaitu persentil pertama atau P1, persentil kedua atau P2 sampai dengan persentil ke-99 atau kita singkat dengan P99. Selain itu, untuk mencari persentil dibedakan menjadi dua. Yang pertama, persentil data tunggal, yang kedua persentil data kelompok. Nah, saya di sini akan menjelaskan lebih lanjut tentang persentil data tunggal. Lanjut, yang kedua yaitu apa rumus yang digunakan oleh persentil data tunggal atau bagaimana rumus agar kita bisa menemukan persentil data tunggal. Yang pertama yaitu letak PI diurutkan data ke I dalam kurung N tambah 1 per 100. Keterangan dari rumus tersebut, PI sama dengan persentil ke I bilangan bulat kurang dari 100, 1, 2, 3 sampai 99. Sedangkan N adalah jumlah banyaknya data. Untuk bisa lebih memahami apa yang telah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh, yaitu terdapat 15 orang yang usianya berbeda-beda, antara lain 17, 20, 10, 15, 17, 23, 8, 5, 6, 21, 20, 15, 14, 13, dan 12. Tentukan persentil ke-20 dari data tersebut menggunakan rumus yang telah tadi saya sampaikan di awal. Caranya yaitu yang pertama, data wajib diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Urutan datanya 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, dan 23. Rumus PI sama dengan data ke I N tambah 1 per 100. Karena kita disuruh mencari letak P ke-20, maka P20 sama dengan data ke I-nya tadi diganti persentil yang harus kita cari, yaitu I ke-20 sama dengan data ke-20 dalam kurung N-nya itu jumlah datanya tadi 15 ditambah 1 per 100 sama dengan data ke 20 dikali 15 tambah 1 atau 16 dibagi 100 sama dengan data ke 320 dibagi 100 sama dengan data ke 3,2. Lanjut, sama dengan data ke-3 ditambah 0,2 dalam kurung nilai ke-4 dikurangi nilai ke-3 sama dengan data ke-3 dari data yang telah kita urutkan tadi adalah angka 8, maka sama dengan 8 ditambah 0,2, nilai ke-4 itu 10 dan nilai ke-3 itu 8, 10 dikurang 8 sama dengan 8,4. Itulah jumlah akhir dari persentil ke-20, berarti persentil ke-20-nya adalah 8,4. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang persentil data tunggal dan saya telah memberikan contoh, semoga bisa memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurlita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya.
Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal di sini sudah ada rumusnya. Langkah awal untuk menghitung yaitu pertama, kita hitung rata-ratanya. Kedua, kita hitung harga mutlak simpangannya. Ketiga, harga mutlak simpangan rata-ratanya kita bagi dengan banyaknya data. Nah, setelah kita sudah mengetahui rumusnya, sekarang kita terapkan ke dalam contoh soal berikut. Simpangan rata-rata dari data 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9 adalah langkah pertama untuk menghitung, kita hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Rumus dari rata-rata data tunggal yaitu rata-rata sama dengan sigma dari banyaknya jumlah data dibagi dengan banyaknya data sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 70. Dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10, maka hasilnya adalah 7. Kedua, kita hitung harga mutlaknya. Dari data bilangan pertama, dikurangi dengan hasil rata-rata, ditambah data bilangan kedua, dikurangi rata-ratanya, dan seterusnya. Serta hitung sampai bilangan akhir. Hasilnya adalah 3, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 2. Nah, di harga mutlak ini, bilangan negatif akan menjadi bilangan positif. Jadi, yang sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah 12. Ketiga, kita hitung simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata sama dengan sigma dari harga mutlak dibagi dengan banyaknya data. Jadi, simpangan rata-ratanya adalah 12 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 1,2. Nama saya Nadiatus Solehah, NIM 1181-2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu variasi. Variasi adalah rata-rata kuadrat selisih data dengan mean. Di dalam statistik, variasi digunakan untuk mengukur persebaran data. Simbol variasi adalah S kuadrat. Adapun contoh variasi berikut ini. Baiklah, di sini ada soal tentang variasi. Diketahui data 6, 7, 8, 8, 10, 9. Variasi data tersebut adalah, sebelum kita mencari variasi, kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Kita tahu bahwa rumus rata-rata yaitu data dibagi jumlah. Kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan data yaitu 6, 7, 8, 8, 10, 9. Kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 7 ditambah 8, 8 ditambah 10 tambah 9. Dibagi jumlah. Jumlah semuanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya adalah 6. Sama dengan hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita cari variasi. Rumus variasi yaitu S kuadrat sama dengan data dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah dikurang 1. Langsung kita masukkan.
Kita masukkan datanya, yaitu 6 dikurang rata-ratanya 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 8 kedua, dan seterusnya. Dan kita bagi jumlah dikurang 1. Jumlahnya adalah 6. Jumlah datanya adalah 6. 6 dikurang 1. Baik, hasilnya adalah 6 dikurang 8 sama dengan 2. Pangkatkan 2. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 7 dikurang 8 sama dengan 1 tambah 8 kurang 8 sama dengan 0 tambah 8 kurang 8 sama dengan 0 tambah 10 dikurang 8 sama dengan 2, kita pangkatkan 2 yaitu jadi 4. 9 kurang 8 sama dengan 1. Kemudian bagi kita 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kita turunkan di sini 5. Kita bagi 5. Hasil dari 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 tambah 4 tambah 1 sama dengan 10. Kita turunkan 5 sama dengan 10 bagi 5, hasilnya 2. Jadi variansinya adalah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farindra. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini kelompok kami itu akan membahas desil persentil, simpangan rata-rata, varian satu ragam, dan simpangan baku. Di sini saya mendapatkan bagian simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku merupakan ukuran variabilitas yang lebih sering digunakan dan lebih penting. Simpangan baku menggunakan rata-rata distribusi sebagai titik referensi dan mengukur variabilitas dengan mempertimbangkan jarak di antara masing-masing data dan rata-rata. Di sini rumus simpangan baku adalah ini untuk data tunggal ya. S sama dengan akar S kuadrat atau varians. Di sini contoh soalnya, banyak buku yang dimiliki siswa 4, 5, 6, 6, 4. Dan pertanyaannya adalah tentukan simpangan baku dari data di atas. Ya, caranya adalah pertama kali kita mencari dulu nilai tengahnya atau rata-ratanya. Pertama itu kita tambahkan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 4 dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Yang kedua adalah kita mencari variansnya terlebih dahulu, karena di sini rumusnya S atau simpangan baku sama dengan akar varians gitu. Jadi setelah kita cari semuanya, variansnya adalah 1. Jadi simpangan bakunya di sini adalah simpangan baku atau S sama dengan akar varians. Di sini simpangan variansnya adalah 1, berarti akar 1 sama dengan 1. Jadi di sini simpangan baku dari data di atas adalah 1. Begitu. Syukron. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.